Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Rahmadi. Saya dari kelompok 1 sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Tiara Adelia dan Fitri Nuranisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adelia. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan materi kewarganegaraan, khususnya materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nuranisa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kewarganegaraan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam mengontrol satuan politik yang membawa hak untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik tersebut. Seseorang dengan keanggotaan tersebut demikian disebut sebagai warga negara. Warga negara tersebut wajib memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Lalu, untuk apa pendidikan kewarganegaraan? Untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia? Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah: 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. 5. Anak yang lahir dari dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang. Ada berapa asas utama kewarganegaraan? Asas utama kewarganegaraan dibedakan menjadi 2. 1. Asas uis sanguinis atau asas keturunan. Asas ini merupakan asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunannya. 2. Asas ius soli atau asas kedaerahan. Pada asas ini, kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jika seseorang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka jadi warga negara Indonesia. Asas ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua karena patokannya tempat. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi yaitu hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Sebagai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.
Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia kepada penghidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang dan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Adalah hak warga negara Indonesia, di antara lainnya adalah pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum pada pasal 27 ayat kedua. Lalu hak untuk penghidupan dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya sesuai pada pasal 28A. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini juga tercantum pada pasal 28B ayat pertama. Selanjutnya adalah hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini juga sesuai pada pasal 28 ayat kedua. Selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan, demi kesejahteraan hidup manusia. Hal ini tercantum pada pasal 28C ayat 1. Selanjutnya mari kita akan beralih kepada kewajiban warga negara Indonesia. Di antara lainnya ialah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini tercantum pada pasal 27 ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini juga tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini juga tercantum pada pasal 28J ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini juga tercantum pada pasal 28J ayat kedua. Wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Hal ini tercantum pada pasal 30 ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pasal 26 ayat pertama. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai
pemerintahan itu. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, sebagian ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat pertama, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi itulah poin-poin dari isi pasal 26, 27, 28 dan 30. Beralih ke sejarah kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan Yunani mengembangkan sistem demokrasi langsung, di mana setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakat. Bangsa Romawi pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dari orang-orang yang wilayahnya telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Ketika kekaisaran telah tumbuh, orang-orang Romawi memberikan kewarganegaraan kepada sekutu di seluruh Italia dan di provinsi Romawi lainnya. Kewarganegaraan di Romawi memberikan hak hukum penting di dalam kekaisaran. Di Eropa, konsep kewarganegaraan nasional hampir hilang selama pertengahan abad. Itu digantikan oleh sistem hak dan kewajiban feodal. Pada akhir abad pertengahan, kepemilikan kewarganegaraan di berbagai kota Italia dan Jerman berubah menjadi jaminan kekuatan bagi pedagang dan orang-orang istimewa. Konsep kewarganegaraan modern terjadi perubahan pada abad ke-18 selama reformasi Amerika dan Perancis. Di Inggris, konsep warga negara merujuk pada keanggotaan kerajaan di daerah atau di kota setempat. Hal itu digunakan untuk menekan posisi warga negara kepada raja atau negara.